We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke. Selamat pagi Mbak Retno Widiawati, seorang kreator deck wayang Oracle. Nah, kreator deck itu apa Mbak Retno? Pencipta Oracle card. Jadi Oracle itu, kalau boleh saya cerita sedikit, sebenarnya untuk kreator dari deck wayang Oracle sendiri itu bukan hanya saya, tapi ada partner saya lagi, namanya Mas Kukuh Indra Asmara, tapi kebetulan beliau nggak bisa mengisi Zoom kali ini, jadi beliau mengamanahkan ke saya. Oh, ini Mas Kukuh ada di sini. Oh iya, jadi beliau kemarin tidak berkenan untuk mengisi Zoom. Oke, jadi deck Oracle itu kalau saya boleh cerita sedikit, biasanya di card konvensi atau alat divinasi itu yang terkenal itu ada tarot sama Oracle. Nah, kalau tarot itu biasanya tuh ada pakem-pakem yang harus dilakukan. Misalnya ada 78 kartu, ada mayor dan minor arkananya, ada simbol-simbol wands, terus koin dan sebagainya. Itu ada elemen-elemen yang harus diwakili di kartu itu. Sedangkan kalau deck Oracle sendiri itu tuh lebih bebas, lebih ibaratnya kayak lebih fun aja gitu. Bebas kreatornya mau mengusung tema apa untuk Oracle tersebut gitu. Dan biasanya kalau di Oracle itu sudah langsung ada kalimat nasihat atau afirmasinya. Kalau di tarot tuh biasanya kalau cuma 3 pedang, ya udah berarti cuma 3 pedang aja yang ada di kartunya. Kalau di Oracle itu biasanya ada gambar yang imajinatif atau warna-warna yang lebih fun, terus di bawahnya juga udah ada afirmasi atau nasihat-nasihatnya gitu. Oke. Saya pernah dibacakan tarot, tetapi saya belum pernah dibacakan Oracle. Nah, tarot dan Oracle ini berasal dari Barat, betul? Iya, betul. Dan penggunaannya hampir-hampir sama atau beda? Kalau menurut saya itu tergantung readernya ya, mau membacakan tarot dengan, kan ada misalnya tebaran yang Celtic atau tebaran 3 atau sebagainya. Kalau misalnya saya biasanya ya bebas aja mau ngambil 1 kartu atau 3 kartu, bebas aja sih. Tergantung readernya sih kalau menurut saya. Oke. Nah, penjelasan yang ada di Oracle, tadi afirmasi atau apapun yang dituliskan di Oracle itu, apakah bahasanya bahasa apa adanya atau berisi simbol-simbol seperti tarot juga? Kalau pribadi saya biasanya Oracle itu tuh lebih ya bebas aja sih menurut penciptanya gitu. Biasanya cuma warna merah doang atau ada yang cuman gambar sapi doang, terus di bawahnya ada misalnya sapi menggambarkan apa gitu. Sedangkan kalau di Oracle sendiri ya kita menggunakan gambar wayangnya, terus di bawahnya juga ada namanya dalam bahasa Indonesia, ada menggunakan aksara Jawanya, dan kalimat-kalimat di bawahnya itu nasihat dari perjalanan hidup si tokoh tersebut. Oke. Nah, kalau di Barat mereka pakai gambar apa Oracle-nya? Iya, kan kalau di Barat itu banyak yang misalnya kreatornya bikin tentang Oracle malaikat Oracle, atau ada yang tentang kristal, ada yang tentang herbal, ada yang tentang dewa-dewi. Bebas sih kalau misalnya di Barat itu lebih luas lagi. Sedangkan kalau di Indonesia kayaknya masih sedikit yang
menciptakan oracle. Oh, oke. Saya share. Oke, itu ada dupa, ada bunga, ada wayang oracle. Nah, pertanyaan saya, apa itu wayang oracle? Mbak Retno, silakan. Seperti tadi di awal sudah jelaskan, kalau oracle itu sendiri itu kartu yang definisi turunan dari tarot yang lebih khusus untuk afirmasi atau nasihat. Sedangkan apa itu wayang oracle, berarti oracle tersebut mengandung atau kita mengusung tema tentang wayang tersebut. Nah, ide apa yang membuat Mas Koko atau Mbak Retno memunculkan wayang oracle? Oke, pertama dulu waktu saya kecil itu ada namanya umbul wayang. Umbul wayang tuh kayak kartu wayang tapi kecil-kecil banget. Tapi nggak ada afirmasinya ya, cuman gambar saja gitu kan. Terus itu waktu saya kecil. Nah, suatu ketika saya dan Mas Puh itu tuh beli oracle. Beli oracle dari pembuatnya juga masih orang Indonesia juga, tapi di situ tuh tokoh-tokoh hantu di seluruh dunia kan. Terus kayaknya unik ya, kan karena kita basic sama suka wayang, nah Mas Guh juga seorang seniman di pedalangan juga, jadi kenapa tidak kita nggak membuat suatu wadah baru untuk pengenalan wayang lebih luas, dan kita kayak ibaratnya kayak menyempurnakan umbul wayang tersebut gitu loh, kayak kalau umbul wayang kan cuma foto aja, cuma foto wayang, sedangkan kalau di oracle tuh ada nasehat, ada kayak hal-hal yang bisa kita petik dari perjalanan hidup si tokoh tersebut gitu. Gitu sih. Oke. Nah, dan mengapa dipilih wayang kulit, bukan wayang golek atau wayang yang lainnya? Mbak. Halo. Halo. Ya. Putus. Oh, putus. Oh, oke. Nah, mengapa yang dipilih wayang kulit? Apakah objeknya lebih simple atau bagaimana? Iya sih, sebenarnya karena kita lebih sukanya dari wayang kulit aja, dan kebetulan medianya juga tersedianya wayang kulit, ya kita gunakan wayang kulit gitu. Ini juga koleksi dari salah satu dalang di Surakarta, di Purbasmoro, dan beliau juga ayah dari Mas Hugo sendiri gitu. Jadi kita untuk perizinannya juga lebih mudah gitu. Oke. Nah, tokoh siapa saja yang dimunculkan dalam wayang oracle? Kan nggak semuanya itu ya. Ya, bagaimana memilihnya dan sebagainya itu? Kebetulan kita kan ada 63 deck ya, 23 kartu ya, jadi ada 63 tokoh.
Nah, tokoh itu kita ambil dari kalau di dunia wayang itu ada 3 alam. Jadi ada alam dewa, ada alam manusia, ada alam setan gitu kasarannya. Terus, nah kalau dewa ya kita ambil beberapa dewa yang familiar aja di dunia perwayangan. Terus kalau misalnya di dunia manusia ya kan ada Pandawa, ada keluarga Kurawa dan sebagainya. Terus kalau kayak di alam setan tuh biasanya kita pakai Batara Kala, terus macam-macam buto yang ada di pewayangan gitu sih biasanya gitu. Oke, oke. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memainkan wayang orakel ini? Memainkan, membaca, atau apa? Apa mengoperasikan ini? Silakan. Biasanya kalau tarot reader sudah punya cara yang tersendiri ya. Tapi kalau misalnya seperti saya orang awam atau yang baru pertama kali pegang oracle ya biasanya cuma di shuffle aja, terus baru kita tebar. Terus biasanya ada feel atau ada rasa ketika kita memegang kartunya, terus kayak kita ada rasa kok aku pengen membuka tebaran kartu yang ini ya, ya udah buka aja itu. Atau biasanya kalau paling mudah itu ketika kita shuffle terus ada yang loncat, ya berarti itu pesan buat kita. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa ada apanya yang awal-awal tanggal. Ada energi yang ini kan kita tebar tuh. Terus ketika ada rasa kita ingin membuka salah satu kartunya ya udah kita buka aja. Bebas sih sebenarnya dengan cara apapun bisa. Oke, dan itu akan menunjukkan apa? Setelah kita buka, kita ambil, itu akan menunjukkan apa? Ya suatu pesan. Jadi ketika kita mendebar terus kita dapat katakanlah Arjuna. Oh berarti katakanlah Puntadewa. Terus di sini kan ada nasihat-nasihatnya. Ya udah berarti itu nasihat untuk kita saat itu. Saat itu ya. Nah, berapa lama itu berlaku? Tergantung suasana hati kita, tergantung kejiwaan kita lagi merasakan apa gitu kan. Suatu rasa atau suatu permasalahan itu kan fluktuatif ya. Jadi ketika kita lagi sedih, terus kita lagi buka, oh ternyata dapat pesannya Bima, oh berarti kita harus tetap berani atau apa gitu. Jadi kan nggak selamanya kartu itu akan sama. Terus seperti tarot juga seperti itu kan, nggak selamanya itu buat diri kita ketika kartu itu muncul. Nah, selama ini Anda praktekkan ke orang lain juga, apa enggak? Kalau praktek cuman untuk diri sendiri atau biasanya kan kalau di akun Wayang Oracle itu ada Oracle of the Day. Biasanya itu pesan secara general untuk semuanya aja sih. Tapi saya nggak membuka praktek untuk baca, sini aku bacain tapi kamu bayar sekian ya, itu saya enggak. Oke. Nah, oke, tadi Anda kan ngomong bahwa itu nasihat kan ya? Nasihat untuk orang. Tapi pernah nggak Anda membukakan untuk orang lain? Gimana? Sorry, terputus. Oh. Pernah nggak Anda membukakan untuk orang lain? Oh iya, pernah. Pernah beberapa kali kayak ke teman-teman saya atau sahabat-sahabat saya itu biasanya kalau mingguan kadang-kadang saya sering share atau misalnya kalau dia lagi curhat tentang apa gitu ya, saya bukakan kartu kayak gitu. Tapi saya nggak pernah membuka praktek yang secara formal ya, cuman untuk teman-teman terdekat saja. Anda bukakan kartu, berarti dia yang milih kartunya. Kita kayak ibaratnya mengkoneksikan diri saya dan teman saya dulu. Ibaratnya kayak kita mengkonekkan energi dulu gitulah tentang apa yang sedang terjadi di dalam diri dia. Nah, Bu Retno, ini sangat menarik sekali. Ada dupa, ada kristal. Ya. Apakah ada efeknya untuk dalam pembukaan oracle itu dan bunga, asap? Gimana ya? Sebenarnya itu ibaratnya cuma pendukung saja sih.
Jadi kan ada tuh beberapa kristal yang dia emang nge-boost kita untuk intuisi lebih bagus atau untuk pembersihan energinya lebih bagus gitu. Kalau misalnya untuk dupa ya, kalau saya percaya sih, deck itu yang sudah kita gunakan biasanya mengandung energi yang tertinggal. Maksudnya misalnya saya habis bacain teman saya yang lagi sedih gitu, terus energinya tuh tertinggal di situ gitu. Nah, untuk cara membersihkannya saya biasanya nyalain dupa, lalu saya putar-putarkan ke deck-nya gitu dan saya mengafirmasikan itu untuk membersihkan itu gitu. Sebenarnya itu alat pendukung, alat pembantu untuk mengembalikan energi baik ke deck wayang orakel gitu. Oke, Anda tadi mengatakan bahwa energi sedihnya masih di sana. Anda merasakan itu? Iya, I feel. Kadang juga kalau misalnya ada beberapa yang problemnya agak berat, kadang-kadang juga saya sering pusing atau sakit kepala gitu, biasanya seperti itu. Jadi saya emang butuh clearing lah, atau bisa mandi, atau saya juga menaruh beberapa kristal yang untuk clear di deck saya, atau pakai dupa, seperti itu. Oke. Nah, Anda pegang oracle sudah berapa tahun? Sebelum masuk ke wayang oracle ini, Anda pernah pegang oracle yang sebelumnya? Waktu itu seingat saya 2019 atau 2020, saya pertama kali itu beli bulan Februari, tapi saya lupa tahunnya berapa. Dan seketika itu juga pas baru beli tuh kayak kita langsung, saya dan Mas Kuku tuh kayak langsung feel untuk, "Yuk kita bikin." Ya sambil kita belajar apa sih oracle itu, apa tarot itu, terus hal-hal apa yang harus ada di oracle itu, terus pakem hal-hal yang harus kita adakan di deck oracle itu apa aja gitu ya. Kita beli, kita sambil belajar, dan kita juga sambil mengkreasikan oracle ini. Jadi kayaknya belum ada 5 tahunan bahkan, mungkin 2 tahun sampai 3 tahun. Oke, tapi sebelum oracle Anda pernah main tarot? No. Oke. Saya awalnya langsung oracle aja, saya nggak belajar tarot. Dan saya juga bukan reader yang menerima klien gitu. Kita itu sebagai kreator saja gitu. Karena itu tadi basic, karena kita suka wayang, terus kayak kita pengen mengenalkan ke khayal ramai tentang wayang itu apa, terus ya media baru aja sih untuk pengenalan wayang lebih luas gitu. Tapi kita bisa mencangkup di dunia kartomansi untuk tarot reader. Kan biasanya tarot reader di Indonesia itu deck-decknya itu biasanya kan dari luar negeri tuh. Kayak oracle-nya juga dari luar negeri, misalnya Angel Oracle, Crystal Oracle itu pasti dari luar negeri semua gitu. Terus belum ada tuh yang dari Indonesia asli, belum dari Nusantara asli, belum dari leluhurnya asli. Jadi ya kita bikin. Oke. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuka atau memainkan wayang oracle? Yang tentu pasti harus bersih dulu ya. Harus bersih. Biasanya kalau misalnya saya kan kalau Oracle of the Day itu di pagi hari, otomatis saya harus bersih dulu secara fisik, lalu bersih juga tempat untuk menebarkan kartunya, terus biasanya juga saya memilih beberapa kristal yang kira-kira pas untuk hari itu, terus baru nyalain dupa untuk clearing deck-nya, terus ya udah untuk pengharum juga. Itu aja sih simpel. Dan orang kan juga punya caranya masing-masing untuk memainkan. Jadi nggak ada cara pakem wayang oracle harus dibuka seperti apa gitu, nggak ada. Anda baru saja mengatakan bahwa ada Crystal of the Day juga. Oracle of the Day. Ya, tetapi kan hari apa, kristalnya apa. Nah, bagaimana memilih kristalnya itu? Saya milihnya juga cuma pakai rasa aja, pakai feeling aja. Oh kira-kira hari ini lagi butuh yang untuk ngebus intuisi, atau untuk kesehatan, atau untuk ya main feeling aja sih Pak, nggak ada alat tertentu yang harus kita untuk hari ini harus ini. Oke. Ini satu lagi pertanyaan. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini pertanyaan saya mau yang Anda ingin ralat tapi saya biarkan.
Seberapa akurat wayang oracle bisa membaca diri kita? Silakan. Oke, sebentar ya. Jadi kalau oracle itu karena bukan seperti timbangan, bukan seperti jam, bukan seperti meteran yang bisa menunjukkan angka gitu kan, bukan seperti kartu rosah dalam psikologi yang bisa mendiagnosis dia sakit apa gitu. Untuk mengatakan tingkat keakurasiannya saya tidak bisa menjamin. Cuma biasanya ketika ada teman saya yang ingin dibacakan, terus muncul kartu Arjuna katakanlah, oh iya dia kayak ngerasa banget lagi butuh untuk dikasihani atau lagi butuh banget untuk berlaku prihatin dan sebagainya. Jadi saya tidak berani untuk mengatakan tingkat keakurasiannya ya, tapi biasanya emang ada beberapa yang tepat, ada beberapa yang pas. Gitu sih, Pak. Oke. Oh, menarik sekali. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Nah, ini Anda Pak, produksi atau menciptakan oracle ini perlu PO kalau saya baca-baca. PO dulu baru dibikinkan. Sebenarnya kita udah ready stock karena waktu itu kan kita harus melihat pasar dulu ya. Lihat pasar dulu kira-kira wayang oracle ini diterima baik enggak untuk khayalan nama. Ternyata semakin kesini semakin banyak, oh ya udah jadi kita putuskan untuk cetak banyak sekaligus dan kita sudah ready stock. Jadi kita sudah tidak ada ituan PO lagi. Oke. Wow, menarik sekali. Wayang oracle. Ada proyek selanjutnya? Wayang tarot maybe? Itu kayaknya masih 10 tahun yang akan datang deh. Kita perlu belajar lagi, kita nggak akan gegabah untuk itu. Tapi kita ada proyek tentang oracle lagi. Ini kan yang ini tuh baru tentang Mahabharata. Dari tokoh-tokoh wayang Mahabharata yang di Ramayana belum. Jadi kita insya Allah mau segera untuk menyicil pekerjaan tentang oracle Ramayana gitu. Oh, wow. Terima kasih Bu Retno atas waktunya, atas sharingnya tentang wayang oracle ini. Menarik sekali. Nanti kabarin kalau sudah Ramayananya muncul. Pasti kita informasikan di Instagram official sih. Oke, ya, oke. Terima kasih Bu Retno atas waktunya. Mas Koko, Mbak Agnes, Pak Paul Medan, Pak Sugiono, terima kasih. Oke Pak Sutoyo, saya Matur nuwun.